sama aku di podcast lagi. Nah, kali ini kita akan bahas apa ya? Kita akan bahas tentang seputar jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Jurusan ini itu sering dianggap di masyarakat, kenapa sih kita harus ngambil jurusan ini? Buat apa? Kan kita orang Indonesia. Nah, untuk bahas hal ini, aku udah ngundang salah satu mahasiswi jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Langsung saja ya kita panggil Lailatul Fitri ya. Jadi di sini kita udah kedatangan Lailatul. Halo Lailatul, apa kabar? Alhamdulillah nih. Nah, jadi Lailatul ini salah satu mahasiswi jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Dan sekarang kan udah semester ganjil ya? Ya, Sekarang kesibukannya apa aja? kalau untuk kesibukan sih seperti biasa. Kalau jurusan kita nih kan kalau mendekati UAS itu banyak banget ya tugasnya. Jadi sibuknya ngerjain tugas aja sih sebenarnya. Ya. Jadi jurusan bahasa Indonesia itu sebenarnya apa yang ada di pikiran masyarakat ya sih, kalau pelajarannya itu kayak seputar apa ya, cerita-cerita gitu, dongeng atau gimana? Menurutku sih setelah memasuki jurusan ini, menurutku apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar itu sangat jauh banget ya, jauh banget. Jauh ya? Iya, karena pas datang itu langsung kena kultur shock gitu, kayak kok bahasa Indonesia belajar gini gitu kan, segala ada belajar mengenai bayi, asal pembentukan kata dari bayi, bagaimana proses pembentukan kalimatnya, katanya seperti itu, bagaimana proses menyuarakan bunyi, itu kan sangat di luar konteks banget ya kan kalau misalnya menurut masyarakat awam gitu kan. Karena masyarakat awam ini cuma taunya kalimat utama seperti itu, kayak misalnya cuma cerpen kayak gitu kan. Jauh banget ya, berarti jurusan ini tuh nggak seperti yang ada di pikiran kita ya guys. Jadi jurusan ini tuh susah nggak kalau menurut Lailatul sendiri? Kalau menurut aku sih susah, karena basic awalnya aku nggak pernah ada di bahasa Indonesia gitu kan, karena dulunya pas waktu SMK itu aku ngambil TKJ. Mau TKJ ya, kok bisa jauh banget ya guys, kayak langsung ke bahasa Indonesia. Jadi TKJ itu kan banget ya? Iya, teknik komputer dan jaringan seperti itu. Ya gimana ya? Ya hobi-hobian sih sebenarnya. Ya udahlah, anggap aja begitu. Jadi dulu tuh lulusnya tuh jalur apa nih? Oh, kalau untuk lulusan sebenarnya saya lulus di jalur SNMPTN karena saya termasuk di siswa eligible itu. Cuman karena sekolah saya itu di blok, tidak bisa seperti itu, tidak bisa mengikut PTN. Sayang banget ya. Ya, Kan saya jadi blok gitu. Jadi sekolahnya gimana kok bisa sampai di blok gitu? karena kakak tingkat yang atas saya itu tidak mengambil SNMPTN itu, seperti itu. Sayang ya. Sayang banget. Jadi ya udah, ini daftarnya lewat SBMPTN. Udah salah jurusan. Dan salah teman-teman, emang rezeki itu nggak ada yang tahu ya, takdir itu emang nggak ada yang tahu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu keseruannya apa sih, ada nggak keseruannya? Kalau untuk seruan sendiri, karena saya dari kecil itu suka membaca dan saya dipertemukan dengan materi sastra, itu saya sangat senang sekali. Jadi itu kan di dalam sastra itu kita bisa mengenal banyak gitu, seperti cerita-cerita lama, seperti sastra Melayu. Dan sekarang tuh udah semester berapa? Oh, kalau untuk sekarang sih udah masuk di semester 5 ya. Oh, katanya di semester 5 itu tuh masa-masa paling sibuk ya bagi mahasiswa, itu benar nggak sih? Bener banget, pas masa semester 5 tuh seperti kayak kita dapat cobaan, seperti cobaan ujiannya nambah gitu kan, apalagi dari dosen-dosen yang lumayan menguji kesabaran seperti itu. Jadi kalau buat tugas-tugas sendiri tuh gimana? Gimana apanya nih? Kalau dari bahasa Indonesia tuh biasanya tugas-tugasnya tuh yang gimana sih? Praktikum kah atau ada yang lain-lain? Kalau di bahasa Indonesia sendiri yang saya alami tuh kebanyakan analisis sih. Dari sih. Iya, analisis, seperti analisis film seperti itu, belajar unsur intrinsiknya, atau ya seperti itu lah, menggunakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya aku juga pernah dengar kalau di jurusan bahasa Indonesia itu juga ada fonologi gitu ya, linguistik. Itu gimana ya? Kalau itu kita dapatkan di semester sebelumnya sih. Semester berapa? Semester 3-4 sih kalau nggak salah ya. Jadi beda ya ternyata dari apa yang dipikirkan masyarakat. Kalau berarti nggak sepenuhnya belajar tentang cara penggunaan bahasa Indonesia, berarti banyak yang lainnya juga ya. Banyak banget, tidak semata-mata hanya penggunaan bahasa. Di kampus tuh ikut organisasi juga nggak sih? Iya, saya ikut sih, mulai dari semester 2 saya udah mulai ikut. Berarti anak yang
aktif organisasi, aktif juga berarti ya di perkuliahan. Ya lumayan sih kalau dibilang aktif. Kalau di organisasi sendiri tuh apa yang ada di sana gitu? Kalau untuk pendidikan bahasa Indonesia itu ada HNPS dengan Sanggar. Sanggar itu gimana? Sanggar itu di bawah naungan dari HNPS kesenian. Di dalam sanggar itu kita bisa latihan nari, latihan berpuisi, latihan berpantun seperti itu. Bisa nggak sih bagi waktu dari organisasi terus lagi kuliah? Kayaknya kan udah semester sekarang ya? Masih Kalau ada waktu. oh ya kalau misalnya untuk membagi waktu, karena dulu tuh waktu semester pendek, waktu semester 1, 2 sampai 4 itu menurut saya membagi waktunya itu cukup gampang ya, asalkan kita tidak punya keinginan untuk pulang kampung seperti itu. Itu kan sangat jadi problematika ya kan, jangan tumas kan. Jadi menurut saya bisa-bisa aja sih, karena menurut saya pendidikan bahasa Indonesia ini tidak banyak praktikum. Pas waktu semester bawah ya, pas semester atas di atas nilai. Jadi kalau kendalanya nih kalau ikut organisasi itu susah ya pulang kampungnya ya? Iya, kalau mau ikut organisasi harus bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, harus punya prinsip tidak harus pulang kampung seperti Gitu. Jadi kayak susah juga ya ternyata bagi waktu kuliah, terus ternyata jurusan ini tuh juga berbeda ya dengan jurusan lain, sama aja sih misalnya ya. Iya, kalau dibilang susah sama. Tergantung ikhlasin kita gimana gitu. Oh, ikhlas. Kalau di dunia pertemanan selama kuliah ini gimana? Wah, diuji banget sih kalau di dunia pertemanan ini sangat. Saya jujur ya, saya mendapatkan shock seperti itu karena karena di SMK saya nggak mendapatkan hal seperti ini gitu. Tapi ini bisa dijadikan pengalaman baru untuk saya gitu, untuk tidak terlalu percaya sama teman atau untuk tidak dan berharap lebih lah gitu sama teman. Itu karakternya tuh di perkuliahan itu gimana sih sebenarnya? Di sini sangat saya benar-benar terbuka pikirannya, terbuka seperti itu, karena tidak semua orang itu baik. Ya kita nggak bisa juga ya kan nilai orang itu dari covernya aja, kita tuh harus emang bener-bener dekat dulu kan. Bahkan yang dekat aja kadang kita nggak tahu sifat itu ada yang belum kita ketahui. Ya benar. Ya sih sebenarnya. Kalau di kuliah di jurusan pendidikan bahasa Indonesia ini tuh ada prestasi-prestasi tertentunya nggak sih? Kalau di luar akademik, alhamdulillah saya juga senang gitu mengikuti perlombaan ya. Kayak pas kemarin itu yang dari Formadisi saya ikut, dari tingkat universitas juga saya ikut seperti itu. Karena bagi saya itu menantang sebetulnya. Itu lomba apa aja? Kalau saya sih yang pas waktu di Formadiksi itu saya ikut lomba fotografi, foto kreatif seperti itu. Jauh ya sebenarnya dari bahasa Indonesia ke fotografi. Kenapa nggak ikut cerpen atau apa gitu? Kalau yang cerpen sih di tingkat universitas sama tingkat kelas gitu. Jadi saya memang suka belajar hal baru seperti itu, karena saya sampai sekarang belum tahu apa yang saya ahli. Kan saya bisa semua tapi tidak ahli saya itu. Nanti kayak harusnya tuh mendalami dulu ya salah satu apa yang kita bisa, dan kita tuh tahu kita tuh bisa yang mana, jangan semua diambil. Iya, nanti bingung jadinya, kita nggak bisa milih karena kita bisa semua tapi kita nggak ahli semuanya. Kita balik lagi nih ke jurusan tadi. Nah, jurusan bahasa Indonesia itu kalau menurut Pato sendiri ada nggak sih mata kuliah yang susah banget? Kalau untuk yang susah banget dari awal emang susah banget semua. Yang murni kayak linguistik umum, sintaksis, ya semantik, fonologi, morfologi, yang umum-umum lah. Itu menurut saya sulit. Tapi kalau misalnya kita pelajari, itu menambah wawasan kita dan bisa jadi gampang sih, gampang ya. Ya tergantung dosennya yang jelaskannya gimana juga sih sebenarnya ya kan. Jadi nih kalau misalnya jurusan bahasa Indonesia ini tuh nanti bakal kemana gitu ranah pekerjaan? Untuk peluang kerjanya sih yang saya ketahui berdasarkan dari pembicaraan dosen-dosen itu yang disampaikan banyak sih kalau untuk pendidikan bahasa Indonesia ini, apalagi untuk BIPA. BIPA tuh yang itu ya kayak kita jadi pengajar asing gitu ya? Iya, kita bisa mengajarkan bahasa Indonesia di kancah Eropa gitu. Kemana lagi nih kalau di sana jurusan bahasa Indonesia? Kalau untuk jurusan bahasa Indonesia sendiri, kita bisa jadi jurnalistik, penulis ya kan. Kalau mau jadi dosen kita harus belajar lagi. Kalau mau jadi dosen ya kan. Kalau jadi guru SMA dia kan juga bisa sebenarnya.
Jadi banyak banget peluang kerja dari pendidikan bahasa Indonesia ini. Jadi nggak sekedar jadi guru aja ya, Enggak. banyak banget hal-hal Banyak. yang bisa kita raih di sini. Iya, banyak banget itu. Kesimpulan dari podcast kali ini tuh bahwa jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu nggak cuma sekedar yang ada di pikiran orang-orang gitu. Jadi jurusan ini juga bermanfaat dari segala bidang ya. Iya, benar banget. Dan kita tuh juga nggak bisa melihat jurusan-jurusan lainnya tuh dari satu sisi aja. Semua jurusan itu penting. Jadi kita tuh harus melihat nggak cuma dari sekedar labelnya aja. Oh, bahasa Indonesia, karena kita udah orang Indonesia, nggak usah lah masuk ke sini. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam baru kita tahu. Nah, dari apa yang kami bahas tadi yang panjangnya kemana-mana, semoga kita bisa ngambil kebaikan-kebaikan dari pembicaraan tadi, ilmu-ilmunya. Yang buruknya tuh tinggalin aja ya. Dan terima kasih kepada Laila yang sudah bersedia datang ke podcast Iman ya. Dan itulah tadi guys, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa.